Konsesi kereta cepat kebanggaan Jokowi sampai 80 tahun, nasib generasi mendatang disorot. Menteri saat ini mungkin sudah jadi tengkorak. Ya, tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah. Biasa dalam proyek yang besar, tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Mau dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak. Pernah dilawan Jonan, konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung kini malah diizinkan jadi 80 tahun, bayangkan. Dari sebelumnya konsesinya 50 tahun. Karena kalau 50 tahun diperkirakan nggak dapat untungnya mungkin. Jadi terserahlah anak cucu ya. Yang paling penting barangkali generasi hari ini udah mati semua kita. Nah, jadi tidak memikirkan bagaimana nanti anak cucu ke depan. Ya 80 tahun orang kayak kita udah lenyap dari dunia semua ya. Kalau 80 tahun lagi kan berarti usia saya 130 tahun lebih. Usia presiden, menteri-menteri sekarang udah di atas 100 tahun semua ya. Mungkin udah menjadi tengkorak semua kan. Tetapi generasi ke depan yang akan menanggung. Harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi. Meskipun ini ada IMS. Pro pada transportasi massal, sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar untuk agar moda transportasi ini terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi. Ngapain kereta cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta-Bandung? Itu pertanyaannya ya. Tapi ya banyak spekulasi ya. Salah satu spekulasinya adalah ya waktu itu jelang Pilpres 2019 soal yang terkait dengan macam-macam lah ya. Salah satunya adalah political cost recovery ya. Jadi ada yang namanya political investment yang butuh cost recovery dan lain sebagainya. Pakar Hukum Tata Negara dan pengamat politik Rafli Harun menyoroti soal bunga utang kereta cepat Jakarta-Bandung kebanggaan Presiden Jokowi yang gagal dinego dengan Cina. Terlebih, kini konsesi proyek tersebut mencapai 80 tahun. Rafli belak-belakan mempertanyakan nasib generasi mendatang dengan skema bisnis yang dijalankan pemerintah saat ini. Bagi Rafli, untuk mencapai 80 tahun ke depan, generasi saat ini kemungkinan sudah tidak ada terbakar usia. Terserah anak cucu nanti, yang penting barangkali generasi hari ini sudah mati semua. Jadi tidak memikirkan anak cucu ke depan, ungkap Rafli melalui kanal YouTube miliknya dikutip Jumat. Ya, 80 tahun orang kayak kita sudah lenyap dari dunia. Usia saya 130 tahun lebih. Usia presiden menteri sekarang sudah di atas 100 tahun semua. Mungkin sudah jadi tengkorak semua, tetapi generasi ke depan yang menanggungnya, tambahnya. Untuk diketahui, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan adalah salah satu pihak yang terdepan menolak proyek ini. Salah satu yang dipermasalahkan Jonan adalah konsesi saat itu dipatok 50 tahun, kini justru malah jadi 80 tahun. Menurut Rafli, sedari awal proyek ini memang tercium bau akan bermasalah di kemudian hari dan jadi beban untuk Indonesia. Kereta cepat ini banyak baunya. Entah bau menyan atau apa, tapi yang jelas banyak baunya dari awal. Dan akhirnya proyeknya tidak jelas, tersendat-sendat. Bengkak biayanya, bunga utangnya pun gede juga, ungkap Rafli melalui kanal YouTube miliknya dikutip Jumat. Lagi pula, lanjut Rafli, untuk rute Jakarta-Bandung sudah banyak alternatif lain yang mana bisa dimanfaatkan atau diperbaiki ketimbang proyek kereta cepat ini. Sejak awal, misalnya Menhub Jonan menolak proyek ini, kan Jakarta-Bandung nggak terlalu jauh. Apa bikin kereta cepat? Sementara yang ada sudah lebih dari cukup, ada jalan tol elevated, kereta Parahyangan tinggal direvitalisasi, tambahnya.